Halo semuanya, teman-teman. Teman-teman di sini semuanya yang mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder, dan juga mengalami asam lambung. Ada yang mengalami takut kumat. Takut kumat kalau makan. Habis makan takut kumat. Atau sebelum makan sudah takut kumat duluan. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang juga mengalami takut salah makan. Nanti kalau aku makanku salah, kemudian aku kumat gimana ya? Yang terjadi adalah teman-teman akhirnya memilih-milih makanan. Terlalu banyak pantang akan makanan. Yang mengakibatkan karena terlalu banyak pantang, nggak berani makan yang bergizi, nggak berani makan yang cukup protein dan vitamin, yang mengakibatkan berat badan teman-teman turun dengan drastis sekali. Ada yang mengalami itu? Nah, bagi teman-teman yang masih mengalami itu dan sedang berjuang untuk mengatasi hal itu, saya akan bahas gimana caranya biar kita bisa mengatasi itu semuanya dengan jauh lebih baik. Silahkan tonton video sampai habis ya. Beberapa waktu yang lalu teman-teman saya membuat instastory. Saya bertanya pada teman-teman followers di Instagram, apa yang kamu pikirkan kalau kamu telat makan? Atau apa yang kamu pikirkan sebelum makan? Ada banyak masukan dari teman-teman dan saya bacakan aja ya beberapa ya. Yang pertama, takut makanan nggak cocok di lambung. Kemudian merasa bakalan gemetar, perut melilit, keringat dingin, sesak, dan pingsan. Tapi ya nggak pernah kejadian. Kemudian ada yang jawab, jangan-jangan nanti kambuh lagi. Gitu. Ada lagi jawab, takut sama sensasinya dan takut mati. Ada lagi jawab, takut asam lambung naik. Terus cemas, terus pikiran kemana-mana. Takut GERD-nya kumat. Ada juga yang punya persepsi bahwa kalau makan telat sama dengan badan tidak seimbang. Kemudian takut lambung sakit. Kemudian ada juga yang jawab kalau telat makan, mikir, wah nanti kambuh nih, gitu. Takut mati, takut kambuh, ada juga jawab bakalan sakit ulu hati. Kemudian takut telat makan, terus lemes. Kemudian takut telat makan, takut pingsan, kemudian gitu kan. Karena sudah keringat dingin, gemetar, keliangan, seperti itu. Ada juga bikin sesak nggak ya? Gitu. Ada juga yang ngomong setelah makan pasti bakal mual. Kalau kenyang pasti sesak di dada. Dan itu banyak, kurang-kurang lebih seperti itulah teman-teman. Intinya ada banyak teman-teman yang merasakan takut mengalami sensasi. Takut mengalami rasa nggak nyaman di tubuh. Takut nanti kemudian kalau nggak bisa sensasi di tubuh nggak nyaman. Kemudian endingnya juga ada takut mati, takut pingsan, dan lain-lain. Ya. Nah, ini hasil dari pertanyaan saya. Saya mau membahas bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasi ini ya. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya sudah banyak pikiran-pikiran yang hadir sebelum makan. Pikiran-pikiran yang menakut-nakuti diri sendiri sudah hadir sebelum makan itu kita lakukan. Nah, ketakutan sebenarnya akan kalau kumat itu sudah memicu cemas sesungguhnya di dalam diri teman-teman. Yang men-trigger atau memicu kecemasan itu hadir. Karena sebenarnya mungkin bisa saja teman-teman tidak punya masalah dengan makanan itu loh. Hanya karena sugesti kita bahwa ini akan kumat seperti itu. Karena gua takut akan ngalami lagi. Akhirnya teman-teman jadinya ya menjauhi makanan, kalaupun nyoba makan karena masih ada sugesti-sugesti itu jadi kumat beneran. Coba lihat ketika teman-teman puasa kemarin. Ketika puasa kemarin, teman-teman baik-baik saja lambungnya kan. Sehat semuanya, nggak makan seharian juga aman-aman saja. Betul? Jadi sebenarnya apa? Lambungnya sehat. Teman-teman kebanyakan yang mengalami cemas anxiety, kebanyakan mengalami dispepsia fungsional, yaitu masalah lambung yang terjadi karena stres. Kalau benar memang masalahnya adalah dispepsia,
organik yang karena memang ada luka dan sebagainya, teman-teman boleh relatif lebih pantang makan. Tapi kebanyakan dari teman-teman semuanya itu kebanyakan kan dispepsia fungsional kebanyakan. Sehingga kalau teman-teman sudah cek ke dokter dan dikatakan bahwa ini lambungnya baik-baik saja, udah jangan stres-stres. Sebenarnya teman-teman nggak perlu terlalu takut pantang makan. Karena dia dominan di sini, dominan di pikirannya. Dan juga teman-teman, saya sering temui kok bahwa banyak orang asam lambung itu mengalami masalah pencernaan karena pikirannya. Jadi coba teman-teman perhatikan kronologis teman-teman ketika mengalami asam lambung. Apakah sebelumnya sudah ada pemicunya? Mungkin teman-teman selama ini takut karena teman-teman takut COVID. COVID telah merenggut beberapa saudara atau beberapa teman terdekat teman-teman dalam waktu jangka yang bersamaan atau berdekatan. Kemudian banyak orang meninggal di sekitar teman-teman. Nah, kemudian itu membuat setelah tegang yang terus-terusan itu membuat teman-teman merasa tiba-tiba ada maksudnya sesak nafas seperti itu, kemudian merasa nggak nyaman di dada, kemudian ketika cek ke dokter dikatakan oh ini asam lambung. Maka teman-teman bisa dikatakan bahwa teman-teman asam lambungnya itu murni karena pikiran saja. Kalau teman-teman jenis seperti ini, nggak perlu terlalu banyak pantang makanan. Beresin aja pikiran-pikiran itu, ketegangan mental di situ sebelum asam lambung muncul. Biasanya sudah enakan. Dan ini juga terbukti ketika saya melakukan terapi pada klien-klien saya juga. Nah, saya ajak teman-teman untuk sekarang kita mulai memaknai makanan secara netral saja. Jadi gini, kalau teman-teman sudah tidak ada asumsi apapun tentang makanan, mie misalnya, atau coklat misalnya, hilangkan dulu pemikiran bahwa ini akan kumat. Tidak ada pemikiran yang akan kumat, tidak ada pemikiran ini akan sesak, tidak ada pemikiran yang akan menyebabkan saya asam lambung naik. Tidak ada pemikiran seperti itu ya. Ketika ada pemikiran seperti itu dan teman-teman merasa tenang, maka silahkan kemudian teman-teman makan. Disitulah sebenarnya kita bisa tahu teman-teman tuh murni karena benar-benar makan tuh nggak boleh, atau karena sebenarnya pikiran teman-teman. Nggak adil sekali lagi saya bilang, kalau teman-teman mencoba makanan dalam keadaan cemas, khawatir, kemudian makan, dan ketika makan sambil ngunyah pun masih takut kalau ini kumat. Ya itu sudah cemas duluan teman-teman, yang kemudian membuat teman-teman jadi nggak enak setelah itu. Ya kemudian teman-teman memaknai bahwa ini makanan bikin kumat nih, makanan bikin saya kumat. Itu nggak bisa sebenarnya teman-teman. Kecuali loh teman-teman sudah netral dengan makanan itu, benar-benar nyaman, benar-benar biasa aja dengan makanan itu. Kemudian teman-teman makan dan kemudian teman-teman merasakan nggak nyaman di perut. Nah barulah boleh teman-teman untuk kemudian, oh ini nggak boleh. Oke, itu teman-teman. Jadi pesan saya adalah jangan terlalu menakut-nakuti diri sendiri. Maksud saya adalah banyak orang mulai cemas, anxiety, masalah pencernaan seperti itu, asam lambung, yang sebenarnya mereka bisa makan enak, yang sebenarnya mereka bisa makan itu, makan makanan selama dipantang, tapi karena mereka kemudian sudah dengar dari orang, katanya goreng-gorengan nggak boleh. Ya kemudian langsung Anda belum coba, Anda sudah langsung, ya yang nggak boleh nanti kumat gimana. Tapi Anda nggak mencoba dengan rasa netral dulu, tapi Anda sudah menghakimi, iya ya jangan-jangan. Ya udah takut duluan ya pasti ya begitu, langsung nggak enak seperti itu. Padahal sebelumnya ketika Anda belum tahu masalah itu, Anda makan ya biasa-biasa aja kan. Itu yang saya membahas teman-teman sebenarnya lah, janganlah terlalu menakut-nakuti diri kita sendiri. Silakan teman-teman cerna kembali video saya. Saya hanya mau menegaskan kalau teman-teman semakin banyak aturan, maksudnya terlalu banyak aturan yang menakut-nakuti, teman-teman akan cenderung cemas terus. Padahal sebenarnya nggak perlu seperti itu. Ada kok kemarin saya waktu melakukan Zoom dengan teman-teman Bye Bye Cemas online training, ada teman-teman yang sudah
nggak makan selama 1 tahun lebih, 1 tahun lebih nggak makan mie, ya. Selama itu kemudian setelah dia mengikuti program Bye Bye Cemas online training, kemudian dia bisa makan mie dan baik-baik saja seperti itu. Ada banyak teman-teman lain yang nggak cuma di Bye Bye Cemas online training, tapi juga di grup Bye Bye Cemas dan di grup yang lain, itu juga mengatakan bahwa mereka makan baik-baik saja. Saya juga mau menambahkan teman-teman, silahkan perhatikan Instagram Dr. Kakak. Beliau adalah dokter di rumah sakit besar di Indonesia. Beliau adalah dokter gastro dengan gelar adalah spesialis penyakit dalam KGEH seperti itu. Yang artinya adalah beliau lebih spesifik lagi mendalami masalah kesehatan untuk lambung seperti itu. Daerah lambung, daerah pencernaan lah seperti itu. Dia mengatakan di Instagramnya adalah begini. Jadi teman-teman, Dokter Kakak juga sendiri menyadari bahwa ini kebanyakan kamu tuh lambungnya baik-baik saja kok. Kamu tuh hanya kebanyakan mikir aja. Jadi akhirnya pun dia kebanyakan menyarankan makan aja tuh, nggak apa-apa kok. Makan aja nggak apa-apa, asal jangan kebanyakan. Udah cukup. Jadi teman-teman, inilah yang membuat saya untuk lebih berani lagi untuk membuat konten ini gitu. Nah, itu teman-teman yang perlu teman-teman latih. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan seperti biasa silakan ikuti Instagram saya untuk teman-teman mendapatkan juga postingan bermanfaat lainnya. Jika teman-teman mau yang lebih advance, lebih dalam lagi, teman-teman bisa ikuti program andalan kami, Bye Bye Cemas Online Training. Ya, itu program andalan saya untuk bagaimana kita bisa bebas cemas dalam waktu 3 minggu. Kemudian ada juga program favorit atau program bestseller, yaitu menggunakan buku Bye Bye Cemas, atau kemudian juga program favorit kami yaitu dengan menggunakan buku Goodbye Anxiety. Ya, itu semua program-program yang saya berikan untuk membantu teman-teman bisa mengatasi gangguan kecemasan. Bagi teman-teman yang mau pesan, bagi teman-teman yang mau mempunyai program-program ini, silahkan WA ke admin di sini. Demikian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bye-bye cemas.